saya di Muara Karang. Baik Bapak Ibu, di sini mohon izin saya ingin menjelaskan tentang sejarah. Siapa itu Sunan Gunung Jati, juga Syekh Zatul Kafi, juga kerajaan daripada sesepuhan Cirebon. Saya ambil dari matan sanad Maulana Al-Habib Lutfi bin Ali bin Ghalib bin Yahya, Pekalongan. Beliau termasuk Dewan Pertimbangan Presiden dan beliau juga pemimpin Jatman Thoriko seluruh dunia yang ada di Indonesia, yang alhamdulillah kita banggakan pemimpin Thorikohnya adalah Habib Lutfi bin Yahya. Tentang Cirebon, tentang maslahat keutamaan daripada sejarah. Jadi kalau kata guru saya itu bahwa menziaratu ala sirah. Sebelum kita berziarah, ziarah itu artinya berkunjung, ya. Ziarah artinya berkunjung. Berkunjung plus tabaruk. Apa itu tabaruk? Mengambil keberkahan. Mengambil keberkahan atas siapa? Atas orang alim dan orang soleh. Dan adapun kerajaan daripada sesepuhan yang ada di Cirebon itu asal muasalnya dulu dari Syekh Kuro Kerawang. Ya, tadi kita lewat tuh Kerawang, itu di daerah Kerawang Timur, Cikampek, itu ada namanya Syekh Kurotul Uyun atau terkenal namanya Syekh Kuro makamnya. Dan Syekh Kuro termasuk daripada angkatan Wali Sango yang paling pertama. Barengnya Syekh Subakir Al-Jawi, terus lagi Syekh Ahmad Jumadil Kubro Mojokerto, sama Syekh Ahmad Jumadil Kubro Semarang. Ya, kalau Bapak Ibu orang Semarang atau orang Mojokerto, wong Jombang kayak saya pasti tahu tentang sejarahnya. Dan Wali Songo itu terdiri di atas beberapa tingkatan. Sunan Gunung Jati termasuk Wali Songo generasi yang kedua. Ya, jadi perlu dipahami Wali Songo itu ada 3 generasi. Yang pertama Syekh Kuro, yang kedua dipimpin Sunan Ampel, termasuk Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, sama Sunan Gunung Jati, Sunan Syarif Hidayatullah. Baru yang ketiga itu golongannya Syekh Mansyuruddin Cikaduwun Al-Bandani, Batu Quran, keramat Batu Quran, itu termasuk generasi Wali Songo yang ketiga. Terus siapa lagi? Pamijahan Syekh Abdul Muhyi. Terus siapa lagi? Ada Syekh Jafar Sodik Kudus, baru diturunin sama Prabu Kian Santang yang makamnya ada di wilayah Garut. Tentang Gunung Jati yang mau kita ziarahin ini namanya Maulana Syarif Hidayatullah. Beliau seorang ulama, alim, kabir, kalau dibilang memiliki banyak keramat. Kenapa banyak keramat? Karena dia banyak mengamalkan daripada isi Al-Quran dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang ada di zaman itu sudah banyak mengenal Sunan Gunung Jati bukan atas kewaliannya, tapi karena atas kesaktiannya. Sunan Gunung Jati dinamakan Gunung Jati karena ada pemakaman. Jadi sebelum Sunan Gunung Jati ada makam namanya Fathahilah. Ibu tahu Kota Tua? Tahu ya Bu, Kota Tua. Namanya itu kan museum apa? Museum Fathahilah. Itu makamnya ada di dekat makamnya Sunan Gunung Jati. Ya. Itu adanya di makamnya Sunan Gunung Jati. Dan Fathahilah itu sudah lebih awal dimakamkan di pemakaman Sunan Gunung Jati sebelum Sunan Gunung Jati wafat. Ya. Dan ada juga kerajaan yang namanya Kerajaan Sesepuhan. Kerajaan Sesepuhan ini kerajaan yang dipimpin oleh Maulana Cakrabuana. Itu sebelum daripada Syekh Zatul Kafi dan juga sebelum daripada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah seorang yang mana memiliki karismatik dalam beragama. Karena di zaman itu kerajaan Pajajaran, Mataram dan juga kerajaan yang ada di wilayah Sunda itu banyak menganut daripada paham-paham kekufuran seperti menyembah gunung, meminta kepada pohon, meminta kepada laut. Sampai sekarang masih banyak orang yang meminta kepada laut. Ya, kita lihat beberapa kasus di Sukabumi ada Ka'bahan. Saya ngalamin di Sukabumi, itu orang kalau mau pergi haji nggak usah jauh-jauh ke Mekah sama Madinah Bu. Ya, ibu kumpulin duit aja semampu ibu, ntar ibu digilir berangkat haji sama umrohnya di mana? Di Sukabumi. Di mana? Di dekat Pelabuhan Ratu. Nah, kalau ibu udah berangkat umroh mau haji ke situ, udah ibu pasti dapat gelar haji. Tuh.
Contoh lagi di mana? Di Indramayu nih yang lagi rame nih, Al Zaitun. Ya, Al Zaitun kasus lama sebenarnya. Karena di Cirebon dulu ada kasus namanya Ahmadiyah di tahun 2005. Ahmad Musadek. Dan itu terus turun temurun kekufuran ada di wilayah Jawa Barat. Dan Sunan Gunung Jati termasuk yang meluruskan daripada kekufuran itu menjadi pengetahuan ilmu agama kepada tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ketahui, kenapa bisa terjadinya kekufuran? Karena kita orang yang terlalu haus akan yang namanya hajat. Hajat boleh, tapi jangan sampai kita meminta kepada selain Allah. Ini kita mau ziarah ke makam wali, kita niat ziarah ke makam wali apa? Haknya ada 5. Yang pertama apa? Karena hak dia ingin diziarahi. Sebagaimana kita berziarah kepada keluarga kita, khususnya orang tua kita yang sudah meninggal. Yang kedua, bertabaruk, sebagaimana berziarah ke makam keturunannya Nabi. Nah, Sunan Gunung Jati ini termasuk keturunannya Nabi Muhammad, lewat jalur India, lewat jalur Imam Abdul Malik. Yang ketiga, kita berziarah untuk apa? Untuk menghormati masa perjuangannya. Yang keempat, kita berziarah untuk apa? Karena ia orang yang dekat kepada Allah, aminnya dia lebih cepat daripada aminnya kita. Ya Bu ya, aminnya dia lebih cepat daripada aminnya kita. Sunan Gunung Jati itu diriwayatkan bisa menghatamkan Al-Quran sehari 5 kali. Bahkan di riwayat yang lain sehari 7 kali hatam Al-Quran. Itu Sunan Gunung Jati. Dan Sunan Gunung Jati berzikir kurang lebih sehari itu sampai 1 juta zikir. Dan setiap orang yang datang ke Sunan Gunung Jati dengan permasalahan, keinginan, hajat, dan juga urusan dunia, itu biasanya cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan catatan tidak mencampuri niat kepada manusia. Artinya apa? Jangan pernah mencampuri niat kita untuk dihajatkannya kabul, meminta kepada si ahli kubur. Dan juga apa yang kelima, bertabaruk kepada ziarah kepada Sunan Gunung Jati, lain dan tak bukan untuk apa? Untuk mengenal sejarah Islam yang dibawa oleh beliau di wilayah Jawa Barat. Kita Jakarta termasuk wilayahnya Sunan Gunung Jati sampai Banten. Kalau di Surabaya kita ada Sunan Ampel, kalau di Gresik kita ada Maulana Sunan Giri, ada Maulana Malik Ibrahim. Kalau di Jawa Tengah ada Sunan Kalijaga, ada Raden Fatah Masjid Agung Demak. Kalau di Jawa Barat sampai ke tanah Banten, sampai ke Lampung khususnya, itu ada Sunan Gunung Jati. Termasuk Maulana Hasanuddin Banten Lama, itu putranya Sunan Gunung Jati. Artinya apa? Tawassul yang dibawa Islam pada zaman itu dibawa asal muasalnya dari Sunan Gunung Jati, yang asalnya lagi dari Syekh Kuro Karawang. Tentang Syekh Zatul Kafi, Syekh Zatul Kafi adalah leluhur daripada kakeknya Sunan Gunung Jati. Kakeknya Sunan Gunung Jati ini temenan sama Syekh Zatul Kafi. Beliau seorang yang mana berjalan bersama-sama melawan daripada penjajahan di zaman itu. Bukan penjajahan Belanda, tapi penjajahan kekufuran. Orang zaman dulu itu suka yang namanya kejawen. Bener, Ibu. Makan bunga kantil. Ya, terus makan apa lagi? Hah? Makan ayam cemani hidup-hidup. Ya, zaman dulu tuh ada orang di daerah Cirebon, ya. Kebetulan istri saya itu orang Cirebon, orang Rusmi. Saya tahu sejarah yang ada di Cirebon. Itu sering yang namanya mereka makan ayam cemani hidup-hidup, dipaksa. Bukan darahnya lagi, kalau darahnya udah biasa. Ya. Itu hidup-hidup dimakan. Syaratnya seperti itu. Kalau mau sakti, kalau mau kaya, begitu caranya. Tapi matinya susah. Ya. Oh, Ibu matinya susah. Orang Kuningan banyak kayak gitu. Akhirnya apa? Adanya Sunan Gunung Jati untuk mengarahkan dari kekufuran menjadi ketakwaan. Artinya apa? Dalam kita berziarah nanti dan perjalanan kita pada pagi hari ini, lain dan tak bukan untuk mengambil barokah dan mengharapkan doa kita diaminkan sama Sohibul Makom. Dan mudah-mudahan kita bisa berziarah sampai ke Nabi Muhammad SAW. Saya pernah dengar cerita dari Maulana Abdul Malik. Maulana Abdul Malik ini termasuk daripada gurunya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pendiri NU. Kata beliau apa? Seseorang yang berziarah ke Wali Songo dan juga para wali itu mereka sedang latihan. Latihan untuk apa? Untuk berziarah ke wilayah Nabawi dan juga Makkah. Yang semoga nih kita niatin nih pada pagi hari ini, semoga perjalanan kita seandainya nggak nyampe Mekah, mudah-mudahan ruh kita sampai ke Mekah. Mudah-mudahan kita belum sampai ke Masjid Nabawi, ruh kita udah nyampe ke Masjid Nabawi.
Karena barang siapa iza jalasta indal wali ma asobakal matur asobakal rusida. Barang siapa yang berziarah ke makam wali bakalan mendapatkan hujan rahmat. Satu rahmatnya dia bakal mengampuni daripada seluruh dosa-dosanya dia. Dan pulangnya dia seperti bayi yang baru lahir. Makanya bagi ibu-ibu di sini ya mengenal siapa Sunan Gunung Jati, siapa Syekh Zatul Kafi yang membawa ajaran Islam ke tanah Jawa, yang membawa ajaran Islam ke tanah Indonesia. Yang tujuannya apa? Yang tujuannya jangan sampai kita menziarahi tapi tidak mengenal. Beliau orang-orang alim yang mengamalkan isi Al-Quran. Kenapa bisa menjadi seorang wali? Kenapa bisa menjadi orang soleh? Karena mengamalkan isi Al-Quran. Karena menjaga apa? Menjaga diri dari yang haram. Ya, selalu melibatkan diri kepada yang halal. Dan itu yang harus kita ikutin. Itu yang harus kita ambil. Menjauhi dari perkumpulan-perkumpulan yang membawa kepada dosa. Mereka bisa menjadi orang soleh. Sampai sekarang mereka bisa menghidupkan orang yang masih hidup. Ya, mereka sudah mati. Jasadnya sudah mati. Tapi matinya mereka, jasadnya mereka menghidupkan orang yang masih hidup. Dengan apa? Ekonomi. Ya, banyak orang yang cuma jualan di situ. Tujuannya apa? Berziarah. Walaupun cuma tujuannya berziarah, gara-gara si orang yang meninggal ini, gara-gara wali yang meninggal ini, orang-orang yang berziarah bisa makan di sekitaran makam. Itu artinya apa? Orang yang membawa barokah adalah orang yang sudah meninggal tapi bisa menghidupkan orang yang masih hidup. Ini contohnya. Ibu pengen nggak kira-kira seperti itu? Semua. Ya makanya apa? Kita mengamalkan amal soleh. Kita niat yang baik, kita tujuan yang baik, apalagi dibimbing sama keluarga besar daripada Bapak Haji Muhammad Taufik yang Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu
صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل الباب يا الله وكل مجاهد لله بأهل الباب يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل على سيدنا محمد 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 صلى